Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, sungguh kita mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini terambil dari Roma 8. Roma 8 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Saya rindu Bapak Ibu yang kasih Tuhan kita bersama-sama membukanya semuanya dan kita membacanya secara berbalas-balasan. Roma 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Jikalau sudah, kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayatnya yang genap. LAI memberikan judul Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada seorang ayah. Ia ingin memperbaiki pegangan pintu kulkas.
lemari es yang ada di rumahnya. Ia sudah lama berjanji kepada istrinya untuk membetulkannya, tetapi selalu ditunda karena kesibukan. Nah, hari itu ia bertekad untuk memperbaiki lemari es itu tuh, pintu lemari es. Dan dia bukan seorang teknisi yang lihai. Jadi bagi dia sebenarnya untuk memperbaiki pintu kulkas itu, pintu lemari es itu tidak mudah. Nah, kemudian ia sudah melepas pintu freezernya dan kemudian ia ingin memasangnya lagi. Dan dia agak kesulitan sebenarnya ketika mengerjakan itu untuk memasangnya kembali. Dia udah coba beberapa kali dan ini yang beberapa kalinya dia sebenarnya sudah mulai agak kesal begitu. Ini kok kenapa susah sekali begitu ya. Nah, kemudian percobaan kali ini hampir berhasil. Tetapi kemudian tiba-tiba begitu ya, anaknya yang lagi dia memiliki 2 orang anak yang lagi berantem datang gitu ya. Datang kepadanya terus senggol dia. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia yang tadi sudah begitu kesal memasang itu, ketika disenggol begitu dan ada beberapa perlengkapannya yang jatuh hilang entah kemana, tiba-tiba kemarahannya memuncak luar biasa. Seketika Bapak kasih Tuhan, ia mengeluarkan kata-kata yang keras, ia mengeluarkan kata-kata yang kasar, ia memuntahkan kata-kata yang sebenarnya tidak pantas untuk disampaikan kepada anak-anaknya. Tiba-tiba saja ia seperti monster di depan anak-anaknya. Nah, kasih Tuhan, pada saat itu dia seperti kehilangan kesadaran. Seperti ada sesuatu yang meluap muncul dari dalam dirinya dan membuat dia sangat-sangat marah. Nah, kasih Tuhan, beberapa hari kemudian ketika ia mulai merenung begitu ya, ia seperti seekor anjing yang dicambuk. Ia sangat menyesali kemarahannya itu. Ia sangat menyesali perkataan-perkataan yang sudah dia sampaikan. Ia kembali merenungi itu kata-katanya, apakah melukai anak-anaknya? Apakah kata-katanya itu sudah membuat anak-anaknya terluka? Dan ia berpikir, kenapa dia tiba-tiba semurka dan sejahat itu? Bagaimana mungkin ia mengeluarkan kata-kata yang seperti itu kepada anaknya? Ia sangat menyesal. Sesungguhnya ia bertekad tidak pernah ingin memarahi anak-anaknya. Tetapi pada saat itu, seakan-akan ada satu dorongan yang besar di dalam dirinya yang membuat dia lost control, tidak mampu menahan diri, dan pada akhirnya membuat ia menyesal. Nah, Bapak kasih Tuhan, apakah kita pernah mengalami hal yang sama? Tiba-tiba saja kita tidak dapat menahan diri. Tiba-tiba saja kita seperti dikuasai oleh sesuatu yang sepertinya kita tidak bisa kontrol. Kita sepertinya dikuasai oleh sesuatu yang sangat besar seperti di luar diri kita. Itu bisa berbagai macam, bisa kemarahan, bisa hawa nafsu, bisa yang lain-lain. Nah, Bapak kasih Tuhan, itu juga yang pernah dialami oleh Paulus. Paulus menyebut hal itu dengan beberapa istilah. Yang mengatakan hukum dosa misalnya, yang mengatakan tubuh maut, natur berdosa, atau kedagingan, atau tubuh dosa, hukum maut. Paulus menyatakan demikian. Kalau kita membaca di dalam pasal 7 ayat 21 dikatakan begini. Demikian aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat baik, berbuat apa yang baik, yang jahat justru yang ada padaku. Nah, perkataan Paulus ini menyiratkan bahwa ada pergulatan di dalam dirinya untuk menghadapi kedagingan seperti yang kita hadapi juga. Ada pergolakan di dalam dirinya ketika ada kedagingan atau dosa yang berusaha menguasai dirinya.
Mungkin kita kemudian bertanya, kenapa ya Paulus mengatakan dosa atau kedagingan itu seperti hukum? Apa itu maksudnya? Nah, Paulus sebenarnya ingin menunjukkan bahwa ada kuasa, otoritas paksaan dan kontrol yang digunakan oleh dosa dalam hidup kita. Kata hukum di sini digunakan dengan sentuhan ironi kontradiktif, begitu ya. Ia mengkontradiksikan hukum dosa dengan hukum Allah. Hukum Allah seharusnya yang menguasai hidup kita, tetapi tampaknya hukum dosa lah yang seringkali menang dalam pertempuran langsung itu. Seperti apa kekuatan dosa yang mematikan, yang menjadi musuh di dalam diri kita masing-masing? Ada seorang penulis itu seperti gravitasi, gitu ya. Kita memikirkan gravitasi, Bapak kasih Tuhan. Gravitasi itu misalnya adalah hukum yang menarik segala hal ke arahnya, begitu ya. Gravitasi bukanlah sebuah hukum dalam arti ide atau perintah luar, tetapi sebuah kekuatan yang membuat objek-objek mematuhi keinginannya. Nah, dalam pengertian inilah Bapak kasih Tuhan, kecenderungan kita, dosa kita, kedagingan kita itu berbicara begitu. Rasa lapar, haus, dorongan seks, kemarahan, itu seperti hukum yang memaksa kita, seolah-olah memaksa kita untuk mematuhinya, yang memenuhi kita untuk dituntut olehnya, yang menekan kita untuk tunduk kepadanya. Dosa yang berdiam dalam diri kita itu bekerja, menarik, mengancam, menakut-nakuti, dan memperdayai kita sedemikian rupa. Paulus menyebutnya hukum untuk membuat kita melihat bahwa dosa ini merupakan sungguh-sungguh kekuatan yang dari dalam, yang ada dalam kehidupan kita, bahkan terus-menerus ada. Tapi kasih Tuhan, Paulus kemudian mengatakan, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Jadi Paulus melihat bahwa dosa ini seperti memperbudak manusia, begitu ya. Aku manusia celaka, siapakah yang dapat aku melepaskan dari tubuh maut ini? Paulus menyadari bahwa dosa itu seringkali memperbudak manusia, dan manusia seringkali tidak dapat melepaskan dirinya. Tapi berkasih Tuhan, firman Tuhan ini tidak berhenti sampai di sini. Sebab Paulus kemudian menjelaskan kita tidak perlu takut dengan hukum dosa, kedagingan tersebut. Mengapa kasih Tuhan? Karena kita baca di ayat selanjutnya, kita melihat bahwa manusia yang melakukan dosa itu kan, dosa itu pada akhirnya akan memimpin kepada kepenghukuman. Upah dosa adalah maut. Setiap orang yang berdosa akan dihukum. Tapi kita lihat firman Tuhan mengatakan begini, bahwa demikianlah tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus, karena melalui Kristus Yesus hukum roh yang memberi hidup telah membebaskan kamu dari hukum dosa dan maut. Nah, pada bagian ini dengan jelas Paulus mengatakan bahwa tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada penghukuman bagi siapa? Bagi setiap orang yang hidup di dalam Kristus. Jadi tadinya kita hidup di dalam dosa, begitu ya. Dan dosa itu mengakibatkan maut, penghukuman yang kekal. Tetapi setiap orang yang berada di dalam Kristus tidak akan menghadapi penghukuman. Karena apa? Karena di situ Kristus sudah menanggung dosa kita. Dan Kristus sudah mengambil dosa kita itu dan ditimpakan kepadanya. Ketika Tuhan Yesus berinkarnasi, ia benar-benar menjadi sama dengan manusia. Ia menjelma menjadi manusia. Ia bergumul melawan dosa dan tidak berdosa. Dan dia taat kepada Allah. Yesus mengalahkan dosa di dalam ketaatan maupun di dalam pengorbanannya. Kemenangan Kristus Yesus melawan dosa itu menjadi kemenangan kita. Sehingga Bapak kasih Tuhan, setiap kita orang yang percaya
juga dianugerahkan kemenangan ini. Tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang sudah berada di dalam Kristus Yesus. Bagi kasih Tuhan, tadi kita menyadari bahwa seharusnya orang yang berdosa itu akan dihukum. Dan setiap manusia pasti berdosa, bukan? Ada kuasa di dalam dirinya yang membuat dia akan terus-menerus jatuh di dalam dosa. Tetapi setiap kita oleh orang percaya sudah mengalami kemenangan di dalam Kristus Yesus ini. Ini merupakan berita sukacita bagi kita semua. Bapak kasih Tuhan, beberapa kali kita mengadakan perkunjungan di penjara begitu ya. Nah, menurut beberapa para binaan warga yang ada di sana, hal yang paling mencekam mereka, yang membuat mereka deg-degan itu sebenarnya adalah ketika mereka menunggu masa-masa vonis mereka dijatuhkan. Mereka berpikir berapa nih hukuman mereka. Dan itu merupakan sesuatu yang membuat mereka sangat khawatir dan sangat takut. Apalagi kalau hukumannya itu menjadi sangat besar. Jangan-jangan hukumannya besar karena kejahatan yang juga dilakukan besar. Nah, Bapak kasih Tuhan, sesungguhnya kita bisa juga deg-degan begitu ya, dengan kehidupan kita sebagai manusia yang kecenderungannya adalah melakukan dosa. Kita seharusnya pasti dihukum mati, tapi firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi setiap kita. Karena pengadilan Allah memutuskan bahwa kita tidak dihukum karena Kristus sudah menanggung itu semua bagi kita. Kristus sudah memenangkan pertarungan dengan dosa, dan kita juga menjadi bagian di dalam kemenangan itu, sehingga bagi kasih Tuhan kita tidak akan lagi menghadapi penghukuman yang kekal. Tetapi Bapak kasih Tuhan, di sini ada catatan bagi setiap kita yang berada di dalam Kristus Yesus. Kita mengalami kemenangan dan tidak ada lagi penghukuman. Yang kedua, Bapak kasih Tuhan, setelah Paulus menguraikan bahwa orang percaya tidak perlu takut lagi penghukuman dari dosa atau kedagingan karena Kristus sudah mengerjakannya bagi kita. Pada bagian kedua ini Paulus menguraikan bahwa kuasa dosa yang memperbudak manusia telah dipatahkan dan pemerintahan Allah dalam hidup orang dipercaya. Jadi hukum dosa atau kedagingan itu tidak lagi memperbudak manusia. Kristus telah menggulingkan pemerintahan dosa di dalam diri kita dan bahkan membunuh akarnya sehingga dosa tidak lagi menghasilkan kematian yang kekal. Di dalam kehidupan orang percaya tidak hanya mengalami pembenaran dan kemudian juga tidak mengalami penghukuman, tetapi di dalam kehidupan orang percaya kini berdiam Roh Kudus di dalam hidupnya. Roh Kudus. Jadi ketika tadi manusia di luar Kristus, dia hanya dikendalikan, dikontrol oleh dosanya. Tetapi ketika dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, kini Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan orang percaya. Jikalau tadinya kecenderungan manusia itu adalah melakukan perbuatan-perbuatan dosa, kedagingan, ketidakkudusan, percideraan, nafsu seksual dan lain sebagainya, kemarahan. Sekarang ada Roh Kudus yang memimpin dia justru sebaliknya. Roh Kudus kemudian memimpin, memberikan kemampuan supaya manusia itu hidupnya sekarang terfokus, terarah kepada Tuhan. Roh Kudus akan membimbing orang percaya untuk menjadi milik Kristus. Roh Kudus akan memimpin setiap orang percaya untuk melawan segala keinginan-keinginan dosa. Keinginan dosa ada begitu banyak. Mengingini, menyenangi, memperhatikan atau memuaskan tabiat manusia. Bahkan kedursilaan, perjinaan, kebencian, kepentingan diri sendiri, kemarahan,
dan lain sebagainya. Hal yang menarik adalah bahwa dua-duanya nggak mungkin dilakukan. Ketika seseorang hidup di dalam dosa, maka dia telah mengabaikan Allah di dalam hidupnya. Tapi ketika seseorang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka otomatis dia akan mengabaikan kedagingan dan perbuatan dosa. Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan orang percaya akan membimbing sehingga semakin hari semakin seperti melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seorang penafsir memberikan ilustrasi yang menarik menurut saya. Jadi diri kita ini dianggap seperti rumah yang berhantu. Disebutkan rumah berhantu karena di dalamnya itu disimpan sesuatu yang kadang kita sendiri mungkin nggak tahu begitu ya. Di dalam diri kita ada lemari, rak, dinding, ruang-ruang gelap, bawah tanah, sudut-sudut, dan bayang-bayang di mana monster menunggu. Tanpa Kristus kita tidak tahu akan monster-monster itu, seperti yang dialami oleh orang yang saya ceritakan pertama. Tiba-tiba saja dia seperti seorang monster yang memuntahkan perkataan-perkataan yang jahat, yang tidak baik kepada anak-anaknya. Tetapi ketika kita menerima Kristus dan percaya kepada Kristus, Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Roh Kudus mengenal kita, mengenal seluruh keberadaan hidup kita. Ia akan menjadi terang di dalam hati kita seperti obor begitu ya, yang menyala-nyala di dalam ruangan. Ia akan menuntun kita untuk memasuki setiap pintu-pintu ruang hati kita yang tersembunyi. Di sana mungkin di sana Roh Kudus akan memimpin kita untuk menemukan di mana di situ mungkin ada kebencian. Dan kemudian ketika terbuka kebencian itu kita seharusnya bereskan. Roh Kudus mungkin menerangi di bagian hati kita dalam satu ruangan tertentu ada sakit hati. Ada pun di ruangan-ruangan yang lain. Ada kemarahan, dendam, benci dan lain sebagainya. Yang tadinya kita tidak lihat. Tetapi ketika Roh Kudus turun dan tinggal di dalam kita, Ia menuntun kita, memimpin kita untuk melihat, menerangi keberadaan diri kita. Bahwa di sana ada begitu banyak kedagingan atau dosa-dosa yang perlu dibereskan satu persatu. Persoalannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus menyibak, menerangi, membuka hati kita, memperlihatkan segala kedagingan kita itu. Pertanyaannya, adakah kita mau membereskannya juga di hadapan Tuhan? Adakah kita bersedia untuk apa? Untuk dipimpin olehnya, sehingga kita membereskan kemarahan, kebencian, ketidakmampuan mengampuni luka dan lain sebagainya. Adakah kita membawanya ke hadapan Tuhan sehingga Tuhan sendiri juga membereskannya dalam kita? Nah, kasih Tuhan, itu yang kedua, kasih Tuhan. Hal yang ketiga. Yang ketiga ini berbicara apa yang menjadi tugas kita sebagai orang percaya. Tadi yang pertama, karya Kristus telah menyelamatkan kita sehingga tidak ada penghukuman yang kita terima karena Kristus sudah menanggung hukuman itu sendiri. Dan yang kedua, kita menerima Roh Kudus yang membimbing kita untuk mengenal kehendaknya. Dan yang ketiga dikatakan begini, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, pada bagian ini mengajarkan kita bahwa setiap orang percaya seharusnya hidup di dalam Roh, dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, seharusnya kita dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Tapi pertanyaannya adalah, kadang-kadang kasih Tuhan, kita juga seringkali masih berada di dalam kehidupan kedagingan. Bagaimana bisa kasih Tuhan?
Nah, seorang hamba Tuhan bernama John Owen mengatakan bahwa kedagingan atau dosa itu muncul atau bekerja dalam hati kita bukan ketika kita berada dalam kelemahan dan kejatuhan. Nah, ini menarik kasih Tuhan. Kadang-kadang kedagingan itu bisa muncul di dalam hati kita, tetapi bukan di dalam kondisi terlemah kita, tetapi di dalam kondisi terbaik kita. Kedagingan kita justru muncul pada saat kita ingin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kedagingan kita bisa muncul ketika kita sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan. Jadi John Owen menemukan bahwa ketika ia bertekad untuk hidup taat, mematuhi roh Tuhan, mematuhi Roh Kudus yang memimpin dia, di saat yang sama begitu ya, ada kedagingan yang muncul, ada natur dosa itu muncul. Kita tahu bahwa setiap kita orang percaya, keinginan kita sudah berubah, bukan? Keinginan kita ketika kita menerima Yesus adalah kita ingin terus-menerus menyenangkan hati Tuhan. Kita ingin menyembah, memuliakan Dia. Tapi kadang-kadang kasih Tuhan, ketika kita melakukan kewajiban itu, ada nyempil keinginan-keinginan daging yang terus-menerus menjadi semacam peperangan yang ada di dalam hidup kita. Misalnya saja kasih Tuhan, ketika kita mau pergi ke gereja, kadang-kadang kita mengalami pergolakan batin. Pergi enggak? Ini hujan, mau hujan nih. Jangan pergi, nanti basah dan lain sebagainya. Bahkan ketika kita hadir di tempat ini, ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mau memuji Tuhan, ada kedagingan yang mungkin muncul. Wah, mungkin kita lebih memilih untuk dininabobokan misalnya. Wah, di ruangan ini cukup dingin dan kemudian kita datang memang menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetapi ketika kita datang di situ, ada rasa ngantuk dan lain sebagainya. Ketika kita memberikan persembahan, kita ada dorongan mungkin di dalam hati kita untuk ya udah berikan ala kadarnya. Ketika kita mau berdoa, kadang-kadang muncul kedagingan kita, yaitu kita tidak konsentrasi. Kita mungkin berdoa, tetapi hati kita, pikiran kita nggak tahu kemana, kasih Tuhan. Kita mungkin datang ke gereja, kita mau beribadah kepada Tuhan, tapi di saat yang sama ada kedagingan yang muncul. Pikiran kita terbang kemana-mana. Pikiran kita tidak sungguh-sungguh datang menyembah, memuliakan dengan seluruh keberadaan diri kita. Nah, kasih Tuhan, di dalam kondisi itu, ketika kita betul sungguh-sungguh mau menyembah Dia, memuliakan Dia, mengabdikan diri kita, ada kedagingan itu muncul. Nah, di dalam kondisi inilah kemudian hamba Tuhan ini mengatakan, jangan sampai kita dipimpin oleh kedagingan itu, tetapi biarkanlah kita dipimpin oleh Roh Allah. Mari kita mengalahkan kedagingan itu, sebab sesungguhnya kedagingan itu tidak lagi menguasai hati kita. Kristus Allah lah yang menguasai hati kita. Mari kita sebagai orang percaya membiarkan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita itu boleh meluap di dalam segala tindakan, di dalam segala apa yang kita lakukan. Kita sudah tidak berada di dalam kekuasaan daging lagi, tetapi kita sekarang berada di dalam kekuasaan Roh. Jangan sampai kita terseret ke sana, tapi biarlah kita terus-menerus ada di dalam kontrol dan kuasa Roh Kudus. Nah, kasih Tuhan, ada seorang bapak. Bapak ini berutang cukup banyak kepada Tuan A. Nah, karena Tuan A seorang yang sangat kejam, ia menuntut supaya si bapak ini membayar hutangnya. Jikalau si bapak ini tidak bersedia membayar hutangnya, maka ia sudah mengancam akan memenjarakannya. Tapi berita itu kemudian terdengar oleh si Tuan B.
Nah, karena belas kasihannya, si Tuan B itu mau membayarkan hutang si bapak yang banyak itu. Tentu saja hal ini kemudian menggembirakan hati sang bapak itu. Meskipun ia sadar dia masih terlilit utang kepada si Tuan B itu, tetapi ia tahu pada saat ini dia tidak sedang berhutang kepada si Tuan yang jahat, tetapi ia berhutang kepada Tuhan yang baik. Sebab itu, Bapak kasih Tuhan, si orang ini, si bapak ini rela melakukan apa saja untuk si bapak B ini, karena bapak B ini sudah melunaskan hutangnya. Bapak kasih Tuhan, inilah juga yang merupakan gambaran dalam firman Tuhan. Paulus menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang berutang. Kita sebagai orang-orang yang percaya sudah ditebus dari dosa kita, si dosa tadi. Dan kini kita sekarang berada di dalam Dia. Nah, sebagai orang yang berada di dalam Kristus, jikalau tadi kita berada di dalam dosa, kita akan mengalami kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Upah dosa adalah maut. Dosa itu akibatnya luar biasa, membuat kita menderita. Tetapi Tuhan sudah menebus kita, membebaskan kita, dan kini kita menjadi milik kepunyaan Allah. Allah yang mengasihi kita, Allah yang memimpin kita, dan seharusnya kasih Tuhan, kita memberikan diri kita, dituntun, dipimpin dengan rela, karena Dia sudah menebus kita. Kita jangan mau lagi diperhamba oleh dosa, tetapi biarlah kita diperhamba oleh Allah yang baik itu, Allah yang mengasihi kita, Allah yang memimpin kita. Pertanyaannya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, adakah kita hari-hari ini mau memberikan diri kita dipimpin, dikuasai oleh Roh Tuhan? Adakah kita di dalam segala persoalan-persoalan yang kita hadapi, di dalam segala keputusan-keputusan yang kita buat, kita mau dipimpin oleh Tuhan? Sesungguhnya kasih Tuhan, ketika kita memberikan diri kita dengan tulus dipimpin oleh Tuhan, maka kita tidak lagi akan dipimpin oleh kedagingan kita. Semakin ke sini kita akan semakin terus memuliakan Tuhan, semakin akan menyembah Dia. Mari kasih Tuhan, kita memberikan diri kita untuk terus-menerus dipimpin oleh Allah sendiri. Dan dengan itulah kemudian kita bisa mengalahkan seluruh dosa dan kedagingan kita. Amin, mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami bahwa Engkau telah menebus kami, sehingga kami menjadi umat-Mu, sehingga kami kini tidak lagi menghadapi penghukuman di dalam kekekalan, karena Engkau telah menggantikannya, Engkau telah menebus kami, Engkau telah membebaskan kami. Bahkan kami juga menerima di dalam ketika kami percaya di dalam Engkau ada Roh Kudus Tuhan yang memimpin hidup kami. Biarlah Roh Kudus itu Tuhan yang terus mengiringi hati kami, segala kedagingan dan dosa yang dibukakan kepada kami boleh sungguh-sungguh kami bereskan, sehingga hidup kami Tuhan dari hari ke hari semakin serupa dengan Engkau sendiri. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin.